Dan tentunya saya menyambut kepada para tamu undangan yang telah hadir. Di depan ada para Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara beserta istri, kepada Bupati maupun Wali Kota Kaltara atau yang mewakili Forkopimda Kabupaten Bulungan atau yang mewakili, dan kepada Kepala OPD atau Biro di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara beserta istri ataupun suami. Dan tentunya para tamu undangan telah mengenakan outer yang telah dibuat karya dari para pelajar SMKN Negeri 1 yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Dan setelah ini ada drama sendera tari yang membawakan kisah dari negeri Chandra di Muka yang digawangi oleh para director yaitu Rizwan Syah dengan asisten director dan sekaligus writer Joko Supriyadi, co-writer tim kreatif Chandra di Muka, dan produser Ari Rivaldi Hamidan. Eksekutif produser Bapak Zainal Arifin Paliwang. Musik komposer Kiki Tata Suara. Admin manager Puput, set designer Dimas Prakasa, multimedia designer Segaf. Kostum desainer Ricky Damara Putra, hair and makeup Ricky Damara Putra, dan serta casting director yaitu Datu Gunawan. Tadi sore kita sama-sama telah menyaksikan pertunjukan dari para etnis dan tentunya paguyuban yang tergabung dalam folk. Lalu ada food fest dari makanan-makanan khas Kalimantan Utara. Lalu ada fashion show, dan setelah ini langsung saja beri tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman yang sudah bersiap untuk menyambut hari ini di puncak pertunjukan Benuanta Fest 2K24. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Sendera Tari Negeri Chandra di Muka. Assalamualaikum kami ucapkan kepada hadirin semua. Kami datang mempersembahkan sebuah karya untuk benua. Meruduk bebatun Debenuanta, meruduk bebatun Debenuanta. Di sebuah negeri bernama Chandra di Muka, yang bermakna negeri di bawah rembulan, terjadi huru-hara akibat dari penguasa lalim. Di tengah kenestapaan yang melanda negeri, tetua bijak meneguhkan kesabaran penduduk dengan sebuah ramalan tentang datangnya seorang pahlawan yang akan menyelamatkan negeri mereka.
Mulai hari ini pajak kalian akan kunaikkan. Setiap pemuda yang kuat harus ikut ke istana dan menjadi prajuritku. Para gadis juga harus ikut ke istana dan menjadi prajurit di hatiku. Kenapa diam? Ketawa! Jangan coba melawan. Prajurit, bawa mereka. Kanda, sudahlah, hentikan semua ini. Seorang raja harusnya memimpin dengan tangan teduh yang mengayomi, bukan tangan besi yang menyakiti. Lancang, berani-beraninya kau menentang raja di hadapan jelita. Kau Sudah. Kau juga lancang. Bagaimanapun dia itu adikku. ampun beribu ampun Paduka. Permasalahannya adalah Kidung Wulan sudah terlalu sering menunjukkan pertentangannya di depan umum, dan lambat laun ini akan menyulut pemberontakan. Wibawa Paduka sudah tercoreng dan sudah pasti akan terancam tahtamu yang mulia. Lalu menurutmu bagaimana sebaiknya? Apa yang harus kulakukan sekarang? Tunjukkan ketegasan yang mulia. Usir dia dari negeri ini. Hah? Dia kan adikku. Kemana dia akan pergi? Lagipun belum genap 3 purnama sejak kematian suaminya di medan perang. Sementara saja Paduka, hanya untuk mengembalikan wibawa Paduka. Baik, prajurit, seret dia keluar dari negeri ini. Kalian semua lihat ketegasan sang raja yang tak pandang bulu. Mulai sekarang berhati-hati dan laksanakan semua peraturan yang telah dibuat, atau kalian akan tanggung sendiri akibatnya nanti. Tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Bahkan gelap malam pasti akan berganti terangnya siang. Sadarlah Kanda, suatu saat kau akan menuai apa yang kau tabur sekarang. Aduh ketua, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Betul, kehidupan kita sudah semakin sengsara atas kezalimannya. Iya, tapi apalagi yang bisa kita perbuat? Para pemuda sudah menjadi prajuritnya semua. Lalu, apa kita hanya pasrah, berpangku tangan? Terus, mau apa? Nasib buruk kita akan berakhir. Seorang pahlawan akan datang. Bersabarlah sedikit lagi. Siapa tuh? Siapa yang datang? Kapan baru datang tuh? Ayul itu. Masa? Ayul. Bisa jadi batu. Penjaga
penyelamat negeri ini. Sinar rembulan akan turun dan menjadi tanda kelahirannya, memberikan kekuatan untuk memerangi sang penguasa lalim. Cilaka Paduka. Paduka mendengar gelagar tadi. Itu adalah pertanda buruk. Aku mendapat penglihatan. Sebentar lagi akan datang melalui sinar rembulan sebuah kekuasaan yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Seorang anak laki-laki akan terlahir menyandang takdir itu. Apa kau bilang? Jadi kau meragukan kekuatanku? Bukan begitu, Maharaja. Bukankah ada baiknya jika kita perintahkan prajurit untuk membunuh semua wanita hamil di desa, hanya untuk berjaga-jaga? Ya. Baik. Kalau begitu, kau bawa beberapa pasukan dan laksanakan. Beberapa hari kemudian, kelahiran seorang anak yang akan membawa kedamaian di dalam negeri Chandra di muka segera tiba dari kekuatan cahaya rembulan. Terima kasih semuanya telah bersedia menampung dan merawatku selama ini. Jangan sungkan. Ini semua masih tidak sebanding dengan perjuanganmu membela kami. Apalagi jika mengingat perjuangan mendiang suamimu di medan perang. Sang jenderal yang telah membawa kemenangan negeri ini. Dan sesuai dengan ramalan yang kami lihat, tanda-tandanya sudah begitu jelas bahwa anak inilah yang akan menjadi pahlawan penyelamat negeri ini, penerus perjuangan ayah dan ibunya. Setelah ini, pergilah bawa anakmu ke Gunung Merah untuk berguru. Jangan sampai Raja Angkara mengetahui perihal kelahirannya. Baiklah, anak ini akan kuberi nama Wirazandra. Semesta telah merestui Wirazandra.
Beberapa tahun kemudian, Wirasandra tumbuh menjadi remaja yang kuat, riang bersama-sama ketiga sahabatnya. Sementara itu, karena pengaruh penyihir jahat, Raja Angkara semakin menjadi, menghabisi setiap wanita hamil dan anak lelaki yang ada di negerinya. Sementara Kidung Wulan telah melarikan diri menjauh dari negeri Chandra di Muka demi menyelamatkan Wirasandra. Ibu harus kembali ke desa. Ingat, Nak, kamu harus patuh dan taat pada Guru Bunanti. Jika memang benar kamu adalah anak yang terpilih, kamu pasti akan menjemput takdirmu dan kembali menyelamatkan negeri kita. Niscaya kita pasti akan bertemu lagi. Ibu, jangan pergi, Ibu. Ibu, Ibu. Lembutku kenang kasihmu, Ibu. Di dalam hati ku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa bergetar syahdu di dalam nadiku. 9 bulan ku dalam rahimmu. Bersusah payah, oh Ibu, jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan. Demi diriku buah hatimu, tiada ku mampu membalas semua jasamu. Hanyalah doaku di setiap waktuku, oh Ibu. Tak henti ku harapkan doamu mengalir di setiap hela nafasku. Indah bercanda bersamamu, Ibu. Di dalam hati
kini ku selalu merindu. Setelah kepergian Kidung Bulan, sejak saat itu Wirazandra berlatih di perguruan Kuntau Garuda Sakti di perbatasan negeri. Wirazandra dilatih oleh seorang guru sakti mandraguna bersama ketiga sahabatnya. Hidup pada hakikatnya adalah menunggu dan berharap. Menunggu datangnya kematian, tapi tidaklah bijak dalam menunggu hanya berdiam diri. Ilmu apapun bentuk dan wujudnya tidak akan pernah kalian kuasai jika belum diterapkan dalam hidup. Baik dan buruk tidak boleh kalian hakimi hanya dari satu sudut pandang saja. Jadilah manusia yang bisa merasa dan bukan merasa bisa. Hidup itu sebuah petualangan yang menarik. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjalani sesuatu yang baru. Ambillah resiko. Menjadi berhasil itu bagus, tapi menjadi gagal dengan keberanian juga merupakan sebuah keberhasilan. Teman, turun gunung yuk. Mumpung guru nggak ada nih. Nggak aku mau ikutnya. Isi otaknya ini dadang betul, bah. Bahaya nanti kita semua nih. Itulah, terakhir kali kita turun gunung nih, jauh betul kita berjalan. Sampai dekat sudah sama negeri Chandra di muka. Nggak kau ingat kah pesan guru? Jangan sampai si Wira tahu tentang negeri. Nah. Apa juga maksud kamu nih? Hah? Apa yang kamu sembunyikan? Konyol, mulut konyol. Perut kau lebih konyol. Sudah. Coba jelaskan ke aku sekarang. Enggak, aku cuma salah ngomong aja bah tadi. Sudahlah. Cepat atau lambat si Wira nih juga bakal tahu nantinya. Kalau kau mau tahu, ikut aja aku nanti. Nanti ku tunjukkan. Jangan, kalau guru tahu bagaimana? Ih, dia nih, bah. Makanya kau ikut juga. Kalau mulut lemesmu itu nanti yang membuat guru tahu nantinya. Kau juga ikut. Kan sudah ku bilang, aku tidak mau ikut sama ide kamu yang Nah ini, let's go, berangkat. Sementara di desa terjadi kekacauan. Harta-harta rakyat dirampas dengan keji.
ayam. Mau kemana kalian? Lalu kau nih, pinggir. Siapa kalian? Enginyen, kami adalah pahlawan bertopeng. Tinggalkan barang-barang itu di sini dan kalian boleh pergi. Bocah tengil, sini kamu. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! You have slain an enemy! Killing spree! Mega kill! Victory! Waduh, bagaimana kalau sampai guru tahu kita berkelahi? Melawan prajurit istana pula. Sudah aku bilang kan, Sangun dengan otak konyolnya nih pasti buat kita bahaya. Coba lihat tadi. Untungnya aku mengalahkan mereka semua. Kalau enggak, habis kalian semua nih tinggal nama. Bukan main. Iyalah tuh. Terima kasih orang baik. Tapi Wir, kau yakin kan kembalikan semuanya nih? Coba kau lihat, harta melimpah, makanan yang banyak. Bagaimana kalau kita ambil sedikit aja, untuk... Janganlah, Bah. Ini kan hasil jeripaya mereka. Jangan sampai kita semua nih disamakan seperti prajurit-prajurit yang serakah itu. Siap bosku, menyala bangku. Sekali lagi terima kasih. Entah bagaimana kami dapat membalas kebaikan Kisanak semuanya. Bisa nih, 1-2 bungkus. Tidak masalah, Tetua. Bagi kami semua nih, sudah sepatutnya lah sesama manusia saling tolong-menolong. Tapi, siapa kalian? Dari negeri ini kah? Atau musafir dari mana? Aku tahu itu, Kawira. Lihatlah, kau sudah semakin besar sekarang. Tapi ini bukan saatnya melepas rindu. Cepatlah kalian pergi. Prajurit-prajurit tadi akan datang dengan lebih banyak pasukan. Apalagi kalau sampai Raja Angkara mendengar kejadian ini, sudah pasti dia akan... Tapi... Tenanglah, Nak. Bersabarlah sebentar lagi. Waktumu belum tiba. Apa maksud kalian nih? Kalau kalian sudah tahu dari dulu, kenapa kalian tidak pernah menceritakannya? Dan juga, apa pula alasan guru harus menyembunyikan itu semua dariku? Kenapa? Maulah. Ibuku? Emangnya kenapa dengan ibuku? Siapa sih aku sebenarnya? Kami tidak tahu bagaimana detailnya. Yang jelas, ibumu meminta guru agar menyembunyikan keberadaannya selama ini darimu. Sudahlah, Wir.
Jangan terlalu dipikir, Bah. Toh ternyata ibumu juga tetap mengenalimu kan setelah sekian lama. Bahkan pas kau pakai topeng pun dia tetap kenalin kau kan. Perjalanan ini membuatku lapar, teman. Betul bilang si Pelek tuh. Justru yang harus lebih kita khawatirkan sekarang nih adalah bagaimana kalau guru tahu semua yang sudah kita lakukan nih. Lapar! Nah, betul kata Melang. Kita ini harus memikirkan alibi kita biar mendukung satu sama lain. Woi, lapar, woi, lapar! Oke. Ngatang 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 ngat 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 ngatang ngatang ngatang. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Udah cukup. Hari udah semakin gelap. Kalau kita terlambat naik bisa gawat. Sementara itu di kerajaan, Raja Angkara murka mendapatkan laporan bahwa hasil pajak mereka dirampok orang tak dikenal. Siapa mereka? Ampun Paduka, mereka banyak sekali. Sepertinya pemberontak Paduka. Dan kalian bisa babak belur hanya karena pemberontak kelas Tarkam begitu? Beribu ampun yang mulia. Kami... Ananda sudah pulang, Ayahanda. Dari mana saja kau, wahai anakku? Hanya berjalan-jalan saja. Tanpa pengawalan? Bukankah itu berbahaya? Setelah kepergian mendiang ibumu, hanya kau satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Ayah tidak mau sesuatu yang buruk terjadi padamu, nak. Mohon ampun, Ayahanda. Bukan begitu. Ananda pergi tidak sendirian. Walaupun tanpa prajurit, ada Dayang yang selalu menemaniku. Lagipun, tak mungkinlah ada yang berani mengganggu putri raja. Baiklah, pandai kau. Segera beristirahat. Adik pandang-pandang, pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Abang lirik-lirik, melirik pada siapa? Kalau pada adik, melayanlah jawabnya. Abang genik-genik, geni mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulas telinga. Hai cik adik, Ya cik abang, manis cerita, biasa saja. siapa nama? Itu rahasia, Tinggal di mana? rumah bunda. Bolehkah kami Boleh apanya abang?
cik adik sayang, jalan merenggang-lenggang, tak ubah seperti air putih gunung redang. Hai cik abang sayang, jangan cuba menggoda, muka cik abang semua tak boleh dipercaya. Cik abang, Cik adik sayang, adik bertanya, nak tanya abang, kenapa abang, kenapa sayang suka buang masa, memang hobi hitam, nampak bergaya, itu esok saja, apa pun tak ada, tapi debu ada. memang abang semua tak berguna. Beberapa tahun kemudian, Wirazandra serta sahabat-sahabatnya terus membantu para warga dengan merampok hasil jarahan para prajurit dan mengembalikannya. Raja Angkara semakin murka dan menjadikan kelompok mereka sebagai buronan. Sementara itu, Wirazandra dewasa mendapatkan petuah dari sang guru untuk mengabdi kepada negeri Chandra di Muka. Keadaan sudah semakin tak terkendali. Prajurit Raja Angkara akan semakin keras menindas mereka untuk dapat menemukan kalian. Sudah saatnya kalian menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai ini, walau nyawa taruhannya. Sebelum semakin banyak nyawa-nyawa tak berdosa lainnya terbuang percuma. Wira, ibumu pernah bercerita tentang sebuah ramalan. Walau aku tidak begitu percaya dengan hal seperti itu, namun jika itu memang takdirmu yang sudah tertulis di atas sana, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu menghapusnya. Kalian semua, hanya ini yang dapat kuberikan sebagai bekal untuk perjalanan kalian. Pusaka-pusaka ini akan sangat berguna di tangan yang tepat. Mudah-mudahan tangan kalianlah yang akan membawanya pada jalan kebaikan. Aku tak pernah berterus terang, bukan ku tak mempercayaimu, namun sebelum ku berganti rupa, ingin aku menemuimu. Ku kan berenang di cahaya bulan yang cemerlang di malam yang cerah. Memang telah lama ku rasakan ingin menolong yang lemah. Tiba-tiba keajaiban terjadi, kekuatan muncul di diri untuk melawan semua kejahatan. Kekuatanku harus digunakan menegakkan segala kebenaran. Ini keajaiban Allah. Tak terbendung, Paduka. Takdir itu sudah semakin dekat. Tidak mungkin. Kita kan sudah menghabisi seluruh anak-anak dan wanita hamil yang ada di kerajaan ini. Tapi takdir itu ternyata berasal dari kerabatmu sendiri. Bagaimana mungkin?
Bahkan seluruh anak laki-laki dan para selirku sudah kubunuh. Jangan-jangan adikku? Benar, Paduka. Hanya saja saya pun terlambat mengetahui bahwa dari rahimnya lah anak yang ditakdirkan itu berasal. Tapi hamba sudah mengetahui tempat persembunyiannya, Paduka. Ada baiknya Paduka segera bertindak sebelum lebih terlambat lagi. Tapi bukankah itu artinya dia keponakanku? Harusnya aku... Takdirnya akan meruntuhkan kekuasaanmu, Paduka. Jika tidak segera bertindak, justru Paduka yang akan mati di tangannya. Hidung Wulan! Wulan, pergilah temui anakmu. Setidaknya kau akan menjadi lebih aman bersamanya. Justru keadaan Wirasandra yang membuatku khawatir sekarang. Mengapa harus dia yang menjadi anak terpilih itu? Sejak aku meninggalkannya, aku selalu berdoa agar ramalan itu tidak benar. Dan kalaupun benar, bukan dia yang menjadi aktor utamanya. Semuanya sudah tergaris. Harusnya kau bangga bahwa dari rahimmu lah terlahir seorang pahlawan besar. Tapi... Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Tunggu. Sepertinya aku mengenal gadis itu. Kau Bargavi bukan? Anak Raja Angkara. Dari mana ibu tahu? Selama ini aku sengaja merahasiakannya, Bu. Hubungan kalian ini nampaknya akan rumit, Nak. Kenapa? Apa maksud ibu? Dia adalah anak Angkara. Ia tak akan merestuimu. Karena kau pemberontak yang dicari-carinya. Apa? Sayang sekali aku terlambat mengetahuinya. Kidung Wulan, aku tak menyangka kau membuatnya menjadi seorang pemberontak. Prajurit, tangkap mereka semua. Tidak.
Tidak, Ayah. Kumohon jangan. Jangan, Ayah. Berkabi? Dung pret, anak kodok disangka kampret. Siapa melirik pasti kepelet. Dapat modal jangan kaget. Pret. Rupanya selama ini kaulah yang menjadi dalang di balik semuanya. Hadouken! Pusaka di tangan yang tepat dan di waktu yang tepat. Semuanya gunakan bersamaan. Kalian akan berhasil. Dia sudah tidak berdaya. Jangan menjadi orang kejam sama seperti dia. Tidak, Wira. Jangan beri dia kesempatan. Dia akan bangkit lagi nantinya dan akan kembali lagi jika masih hidup. Takdirmu adalah menyelamatkan negeri ini dari cengkeramannya. Benar kata ibuku. Bagaimanapun dia adalah pamanku. Aku hanya akan melucuti semua kekuatannya beserta tipu daya sang penyihir itu. Saatnya melepas topengmu, nak. Biarkan seluruh negeri tahu wajah penyelamat mereka
yang akan membawa negeri ini menuju kemakmuran. Tanpa ku takkan lebih elok dan tercinta sebagai anugerah bagi bumi Nusantara, kaya ragam budaya dan pesona. Kaltara adalah rumah kita, laut dan muara, sungai, gunung, hutan, rimba jadi kekuatan yang selalu diandalkan. Tanah para pahlawan dan kesultanan selamanya kan ku bertahan. Ya, putra putri Kaltara, mari kita gaungkan ke penjuru dunia, kan selalu dibanggakan. Jangan pernah berubah walau bumi terbelah, kita selalu bersama untuk selama-lamanya. Takkan pernah berhenti meskipun sampai mati, kau abadi Kaltara di hati. Putra putri Kaltara, mari kita gaungkan ke penjuru dunia, yang selalu dibanggakan. Jangan pernah berubah walau bumi terbelah, kita selalu bersama untuk selama-lamanya. Takkan pernah berhenti meskipun sampai mati, kau abadi Kaltara di hati. Kau abadi Kaltara di hati. Ya, itu dia. Oke, itu tadi dia. Merupakan sebuah tampilan dari sendera tari negeri Chandra di Muka. Gimana? Seru ya? Sebuah plot twist yang tidak terduga. Bahkan saya pun sampai nggak tahu. Tiba-tiba ada Bapak Gubernur Kalimantan Utara yang menjadi tokoh utama dari sendera tari negeri Chandra di Muka. Oke, setelah ini mungkin kita boleh mendengarkan sebuah sambutan dari Wira Zandra atau Bapak Gubernur Kalimantan Utara. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, kita beri waktu kepada beliau karena beliau
habis salto-salto tadi, habis berperang dengan Raja Angkara Murka. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Gubernur Kalimantan Utara atau Wirazandra. Saya ini masih ngos-ngosan, ya, masih ngos-ngosan, tapi tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pimpinan DPRD sementara Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara beserta para asisten staf ahli dan Kepala OPD Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua beserta jajaran Panitia Penyelenggara Benuanta Fest 2024, para perwakilan sponsorship yang saya hormati, yang saya hormati juga seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat Tanjung Selor, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya selalu mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya lah, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir di malam hari ini dalam rangka penutupan Benuanta Fest 2024. Dan atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan mencurahkan segenap tenaganya sehingga kegiatan Benuanta Fest 2024 ini dapat terlaksana dengan lancar hingga penutupan pada malam hari ini. Dan saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat Kalimantan Utara, khususnya masyarakat Tanjung Selor, karena sejak dibuka pada tanggal 20 September lalu, total pengunjung Benuanta Fest hingga tanggal 23 September mencapai 44.027 orang yang hadir di tempat ini. Saya berharap semoga kegiatan Benuanta Fest ini dapat kita laksanakan kembali secara rutin dari tahun ke tahun. Dan pastinya setiap tahun akan ada perubahan dan akan ada kejutan-kejutan. Event Benuanta Fest ini tidak hanya sebagai wadah dan sarana hiburan bagi masyarakat Kalimantan Utara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya dan destinasi wisata yang kita miliki kepada masyarakat luar Kalimantan Utara. Karena event Benuanta Fest 2024 ini berkolaborasi dengan Musik Alam Fest yang sudah masuk dalam kalender wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara ini merupakan bukti nyata bahwa Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Musik dan tarian tradisional kita merupakan warisan leluhur yang harus kita lestarikan dan kita banggakan melalui acara ini. Kita tidak hanya dapat menikmati keindahan seni, tetapi juga mempererat tali silaturahim antar sesama. Oleh karena itu, saya berharap event-event serupa seperti ini dapat kita selenggarakan setiap tahunnya, agar kita dapat memperkenalkan budaya dan wisata yang kita miliki. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh seniman, budayawan, serta seluruh pengisi acara yang telah memberikan hiburan kepada masyarakat Kalimantan Utara.
saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara untuk terus memperkenalkan budaya, tradisi, dan wisata yang kita miliki kepada dunia luar. Dan tunjukkan bahwa Kalimantan Utara adalah daerah yang akan kaya dengan seni budaya dan keramahannya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintah yang turut mensukseskan rangkaian Benuanta Fest 2024 ini dengan melaksanakan pameran pembangunan. Dengan adanya pameran pembangunan tersebut, tentu diharapkan dapat menjadi salah satu sarana mensosialisasikan program dan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia dan masyarakat yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari berikutnya senantiasa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Mari kita bersinergi bersama untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang maju dan sejahtera. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian kegiatan Benuanta Fest tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sampai jumpa pada penyelenggaraan Benuanta Fest yang berikutnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sore hari nikmati kopi sambil santai. Kopi dan gorengan disajikan di atas dipan. Ini salah, ini harusnya di atas meja ini. Dipan tempat tidur itu. Benuanta Fest 2024 telah selesai. Sampai bertemu lagi di Benuanta Fest tahun depan. Matahari terbenam di ujung senja. Langit cerah, hati pun ceria. Mari kita terus berkarya. Benuanta Fest akan kembali membawa bahagia. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati.